Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue mau nge-review sebuah film yang ya sebenarnya lumayan ditunggu. Tapi begitu dirilis ternyata hasilnya lumayan divisif ya, lumayan memecah opini penonton. Dari penonton casual, moviegoers casual, sampai kritikus film juga. Ada yang suka banget sama film ini, ada yang bilang I love it, ada juga yang benci banget dan bilang I hate it. Yaitu karya terbarunya Ari Aster, Beau is Afraid, yang tayangnya baru ada di iTunes US ya, belum ada di streaming Indonesia. Waktu itu gue sempat bikin trailer reaction buat film ini, dan kalau nggak salah sih kayaknya gue pernah mention ya tentang ini film kemungkinan bakal jadinya gimana. Waktu itu gue bilang bisa jadi sebuah masterpiece yang keren banget, yang out of the box, yang aneh, yang unik, tapi juga bisa jadi karya yang pretensius. Dan itu kondisi yang sering banget terjadi buat sutradara nih yang lagi ada di puncak karir. Lagi dipuja, terus dapat kebebasan buat bikin apapun, dan akhirnya kebebasan itu dipakai buat bikin sesuatu yang absurd, yang aneh, yang gak peduli penonton tuh bakalan paham atau enggak gitu. Kayak misalkan Darren Aronofsky pas bikin Mother, atau Iñárritu pas bikin Bardo, itu sama. Ya kalau Beau is Afraid sih gue gak akan bilang ini sebuah masterpiece ya. Ini bukan masterpiece, banyak kekurangannya. Tapi gue tetap suka. Gue tetap suka film ini, dan sebenarnya nih, dibalik semua keanehan, keabsurdan filmnya, Beau is Afraid ini sebenarnya tontonan yang ya relatable banget. Film yang bakal bisa ngewakilin banyak ketakutan dan keresahan dalam diri lo, asal kan lu sabar ngikutin perjalanannya yang absurd selama hampir 3 jam, sekitar 178 atau 179 menit gitu kalau nggak salah. Buat dapat sedikit pemahaman tentang film ini, lu mesti nangkep pertanyaan paling basic, paling dasar yang diajuin sama filmnya, yaitu what do you think I should do? Karakter utamanya yang namanya Beau itu pernah mempertanyakan hal tadi, dan pasti kebanyakan dari kita juga pernah ya ngerasa ragu, galau, bimbang mesti ngambil keputusan apa pas lagi ada masalah. Ya hidupnya Beau itu dipenuhi pertanyaan tadi. Misal pas dia lagi siap-siap balik ke rumah buat nemuin ibunya dalam rangka peringatan kematian ayah dia, tiba-tiba kunci apartemen si Beau itu dicuri. Dan dia bingung, apa gue harus tetap pergi? Tapi gimana nih misalkan apartemen gak gue kunci, tiba-tiba ada penjahat yang masuk. Dan belum kelar kebingungan Beau tadi, datanglah kabar duka lain. Ibunya ternyata juga meninggal. Dan sekarang Beau ini sendirian, gak punya orang tua di tengah dunia yang dia rasa itu berkonspirasi buat ngehancurin hidup dia. Pokoknya Beau itu hidup dengan banyak ketakutan lah, dari yang paling besar sampai yang sepele dan kelihatan gak penting. Dan di sini gue paham sih alasannya si Ari Aster pakai gaya surreal, bukan sebatas pengen pamer atau apa sih sok-sokan pretensius tuh, enggak. Soalnya kalau dibawa ke realis nih, bakal susah. Nggak akan bisa filmnya ngegambarin semua ketakutannya si Beau yang kadang tuh konyol dan lebay. Dan saran gue nih ya, jangan lu berusaha memahami filmnya tuh pakai logika. Nggak usah lu berlebihan memikirkan detail A, detail B, detail C, terus berusaha menginterpretasikan, ngait-ngaitin itu tuh nggak usah. Nggak usah ngelakuin itu secara berlebihan. Apa yang lu lihat di layar, itu adalah luapan perasaannya si Ari Aster. Well, atau lebih tepatnya Aster tuh berusaha nampilin perasaan takut secara apa adanya. Maksudnya gini, pas lo takut, khawatir akan sesuatu, seringkali kan kerasa lebay. Overthinking gitulah gampangnya. Sebenarnya itu sesuatu yang mungkin kalau terjadi di orang lain lo akan tahu itu kan nggak masalah gitu. Itu bukan sesuatu yang perlu ditakutin. Tapi begitu terjadi di diri lo sendiri, lo akan takut luar biasa. Nah itu yang coba ditampilin film ini lewat surrealisme dia. Misal kayak yang tadi itu, Beau takut rumahnya bakal dibobol orang kalau nggak dikunci, dan ternyata beneran orang-orang itu sekompleks ada berapa gue nggak tahu, puluhan gitu, masuk menyerbu rumah dia, ngeberantakin rumah dia, pesta di sana. Itu kan aneh, itu lebay. Tapi yang namanya ketakutan ya emang kayak gitu, ketakutan itu lebay. Dan banyak di sini ketakutannya Beau yang kerasa relatable, at least buat gue, tapi gue yakin sih banyak orang yang juga ngerasa relatable. Dia takut ngalamin penolakan, takut dibuang, takut kehilangan, atau hal kecil kayak gini loh. Dia takut ada sesuatu yang ngerusak plan dia. Itu ngeselin banget kan. Lu udah bikin plan nih, mungkin buat perjalanan kemana, atau plan sesimpel untuk sehari tuh lu mau ngapain aja. Terus ada satu hal yang kemudian ngerusak plan itu, bikin plan itu tuh kacau. Lo jadi harus mikir ulang mesti gimana, itu kan ngeselin banget. Dan ketakutan-ketakutan tadi ya, mau yang besar mau yang kecil, itu adalah sesuatu yang bikin kita, dan bikin Beau juga itu sering ngerasa ragu buat ngelangkah maju. Termasuk takut juga tumbuh dewasa, dimana dia harus ngelihat kalau kenyataan ternyata nggak seindah harapan. Itu takut untuk tumbuh dewasa. Makanya kalau lo perhatiin, Joaquin Phoenix tuh ngebawain karakternya Beau kayak bocah. Cara ngomongnya terbata-bata, gesturnya ragu, tatapan matanya polos. Karena intinya Beau is Afraid ya soal itu.
soal orang yang selalu stuck di satu titik, di satu fase gara-gara ketakutan dia. Dia jadi nggak berani melangkah, nggak berani ngambil keputusan, nggak berani ngelakuin sesuatu, stuck di situ terus. Apalagi ya? Ada sih satu hal lagi yang gue rasa tuh relatable banget. Itu adalah hubungan kompleks antara si Bo sama ibunya, sama emaknya. Dia tuh sayang sama ibunya, tapi di satu sisi dia juga takut, bahkan gak jarang tuh ngebenci emaknya sendiri. Dan itu wajar. Ini konteksnya gak harus ke ibu ya. Di film ini adalah ke ibu, tapi konteksnya sebenarnya gak harus ke situ. Bisa ke ayah, bisa ke saudara kandung, bisa ke teman, bisa ke siapa aja. Wajar gitu kalau misalkan kita peduli sama seseorang, care banget sama dia. Tapi di sisi lain kadang kita ngerasa kesel, bahkan bisa benci juga sama orang itu. Kedengaran kontradiktif, kedengaran aneh, tapi sebenarnya itu wajar. Dan sekali lagi itu relatable. Si Ari Aster sendiri pun gue tahu kalau dia tuh sadar bahwa filmnya itu relatable buat banyak penonton. Makanya ada tuh sikun pas si Bo datang ke pementasan drama di tengah hutan, terus ngelewatin perjalanan dengan visual yang cakep banget. Kemudian sadar kalau pentas itu isinya adalah kisah hidup dia sendiri. Dan pas si Bo teriak, "That's my story." Nah itu kayak ngewakilin kita, penonton yang ngerasa anjir, ini ceritanya gue banget. Jadi kayak di titik itu filmnya rada masuk ke ranah meta lah. Nah cuman pertanyaannya, apakah film ini perlu sampai 3 jam? Kalau buat gue enggak. Sebatas 2 jam gitu, mungkin 2 jam lebih, 130 menitan pun gue rasa udah cukup ya buat ngewakilin semua pesannya. Jadi kalau dibanding ini, karakter utamanya si Bo itu selalu ngerasa takut. Ari Aster sebaliknya, dia nggak bisa ngontrol diri karena dia nggak ngerasa takut sedikit pun. Kalau si Bo itu selalu stop, lagi di tengah perjalanan tuh sering berhenti karena ragu ini itu, Aster sebaliknya. Dia malah nggak mau nginjek rem walaupun udah sampai di tempat tujuan, udah sampai di destinasi, harusnya berhenti, nginjek rem nggak, dia bablas terus. Nah itu kekurangannya. Tapi kalau skor ya buat Bo is Afraid gue kasih 7,5 dari 10 lah. Ya kalau di antara 3 film panjangnya Ari Aster ini paling lemah sih emang, tapi tetap gue suka. Dan saran gue nih, gak perlu lah lu berusaha terlalu keras buat memahami film ini. Kalau lu paham dan relate ya bagus, syukur. Tapi kalau enggak ya jangan kayak si Bo, jangan kayak kemudian overthinking. Udah nikmatin aja visualnya, misalkan lu nggak paham ya, nikmatin aja visualnya, nikmatin aja kengerian yang bisa tiba-tiba nongol, karena biar gimana pun DNA-nya Ari Aster tetap sutradara horor. Terus nikmatin juga aktingnya Joaquin Phoenix, nikmatin juga keabsurdan yang saking anehnya itu bisa bikin lo ngakak. Udah enjoy, duduk enjoy, nggak perlu overthinking. Tapi buat yang udah nonton, gimana opini kalian? Apakah kalian juga suka sama film ini atau malah kalian benci banget? Silahkan tuliskan opini lo di kolom komentar. Dan misalkan lo punya interpretasi lain soal ini sebenarnya Bo is Afraid bercerita tentang apa, silahkan tulis juga interpretasi lo. Dan jangan lupa kalau misalkan lo mau spoiler, tulisin dulu di atasnya spoiler alert, biar yang pengen nonton tuh gak baca komen lo kemudian waduh gue kena spoiler gitu. Tulis spoiler alert di situ, oke? Alright, dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan kalian pengen ngebantu kami di Cinecrip ini dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.